Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ingkang kula hormati Bapak Profesor Samsul Hadi beserta seluruh pengurus jamaah pengurus pengajian Embun Pagi, juga segenap jamaah Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing enjing menika kula saged sowan wonten ngarsaning panjenengan menika bejo. Dulu saya selalu mengajak kita menyatakan bejo untuk saya. Karena apa? Karena pekan lalu dalem niku kurang sehat. Batuk lama, ada unsur infeksi, ada unsur alerginya. Double makanya awet. Hampir semingguan lah menika dilalah biiznillah izinipun Allah hari ini sudah bisa sowan wonten ngarsaning panjenengan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bar sowan iki yo tambah sehat. Napa malih wau pun nyicipi, nyepil, dipijeti. Mangke berlanjut nggih. Bapak Ibu sekalian Allah, kula pun matur ngangge basa Jawi, saklajengipun matur basa Indonesia. Katanya supaya bilingual dengan dua bahasa. Atau malah pun nggih wau bahasa Arab barang pun salam nih pun bahasa Arab loh. Sudah assalamualaikum, sudah alhamdulillah niku bahasa Arab. Lajeng pun basa Jawi menika bahasa napa Indonesia, napa Inggris. Kromo Inggris nggih. Nggih. Thank you mun rampung niku Inggris iki. Kami kembali ke bahasa Indonesia. Bapak Ibu rahimahullah, panitia meminta saya menyampaikan topik tentang kesehatan dan keberkahan. Kesehatan sudah pernah saya sampaikan beberapa kesempatan. Saya membawa konsep kesehatan yang holistik. Sekedar meresum panjenengan mudah-mudahan masih ingat ya. Kesehatan holistik menika paling tidak mencakup satu napa sehat jasmani, yang dua sehat rohani, yang ketiga sehat napa mental emosional, dan yang keempat adalah sehat secara sosial. Nah menika nggih, jadi 4 aspek menika. Di dalam 4 aspek menika sebenarnya ada juga yang namanya kesehatan intelektual. Nah, intelektual itu mendukung semuanya sebenarnya, okay? Jadi bisa juga ditambahkan, tapi secara prinsip, secara pokok, menika kesehatan itu ya 4 aspek menika, yaitu sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental emosional, dan sehat sosial. Ini sudah pernah kita bahas. Jadi tidak kita ulangi, tapi hanya diresum, ya. Sekedar mengingatkan saja, diringkas, diungkap kembali 4 aspek menika. Saklajengipun selanjutnya saya akan menyampaikan tentang keberkahan. Berkah utawa barokah. Berkah barokah.
Kalau kita membaca salam, Bapak Ibu nih, itu kan unsur ketiganya itu adalah barokah atau berkah. Pertama adalah assalamu alaikum, yang kedua warahmatullahi, itu juga alaikum ya, maksudnya gitu, wa barakatuhu, dan barokahnya. Nah, jadi barokat menikot banyak berkah itu kalau kita mengambil dari ayat salam menikot, sebenarnya konsep dasarnya berkah itu adalah datang dari Gusti Allah. Saya itu sebagai dokter sering disalami oleh keluarga pasien, lalu beliau ini sering bicara, sering ngendikan nyuwun berkahipun Pak Dokter. Leres bener? Banyak yang begitu. Mungkin ke Prof Samsul juga begitu. Nyuwun berkahipun Romo Samsul gitu. Nah, ini tidak salah mutlak, tidak salah mutlak. Kalau berkah itu sebenarnya aslinya adalah dari Allah, tapi memang kita diharapkan bisa menjadi perantara datangnya berkah Allah melalui kita. Jadi sebenarnya terlalu jujuk saja itu. Maklum Jogja jujuk saja. Gitu ya, sebenarnya kan minta didoakan atau minta tolong, mudah-mudahan panjenengan bisa menjadi perantara berkahipun Allah untuk saya. Ini kan kejauhan. Yuk disingkat nyun berkahipun. Nah, sebenarnya berkahnya adalah berkah dari Gusti Allah. Adapun kita adalah menjadi perantara. Nah, untuk menegaskan bahwa berkah itu datang dari Allah, itu yang pertama kita mengenal ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Ini ayatnya adalah ayat 96 dari surat Al-A'raf. Jadi walau anna ahlal qura amanu wattaqu ya. Ini ayatnya kok jadi terbalik-balik ini ngeprintnya. Kadang-kadang komputer kata niku jika mereka ahli penduduk ya beriman dan bertakwa pada Allah, nah maka la fatahna alaihim barokatin ya, akan kami turunkan atas mereka berkah yang banyak, minas samai wal ardi, dari langit dan dari bumi. Jadi surat Al-A'raf menyatakan bahwa sekiranya atau andai saja penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti akan kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, jadi apa maknanya? Bahwa iman dan takwa adalah syarat utama turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keduanya itu iman dan takwa itu adalah imunitas spiritual kita. Jadi kita akan mendapatkan berkah dari Allah kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Berkahnya dari mana? Dari Gusti
Allah. Dari mana datangnya? Langit dan bumi. Dari langit dan bumi. Dari bumi itu dari mana? Kalau dari langit contohnya air hujan. Contohnya, okay. Contohnya sinar matahari. Jam 9.30 ya, setengah 10 panjenengan Dede berjemur dapat vitamin D. Nah, itu adalah berkah dari Allah yang datang dari langit. Para petani mendapatkan air hujan, itulah berkah dari langit. Antara lain yang kelihatan. Yang belum kelihatan banyak aneka macam keputusan-keputusan Allah, titah-titahipun Gusti Allah yang memberikan rezeki kepada kita berupa apapun, itu adalah berkah dari Allah yang berasal dari langit. Lalu yang berasal dari bumi, ya macam-macam. Kita mendapatkan berkah Allah dari jalur pertanian. Kita dapat jalur berkah dari Allah dari jalur tetangga yang baik, itu kan juga berkah. Kita dapat jalur berkah dari Allah dari jalur bumi, apalagi mendapat manfaat ilmu dari teman-teman kita. Nah, maka Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sebaik-baik kalian itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, manfaat menika berkah. Jadi bukan soal banyaknya ilmu kita, bukan soal banyaknya harta kita, bukan soal banyaknya anak kita, tapi seberapa besar ilmu kita, seberapa besar harta kita, seberapa besar anak-anak kita memberikan manfaat, itulah berkah. Jadi kalau kita punya ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu pijat, kemudian bermanfaat untuk orang lain, itu adalah berkah. Maka kemudian orang secara jujuk menyebut nyuwun berkahipun. Nah, padahal maksudnya adalah nyuwun berkahipun Gusti Allah lewat tangan panjenengan. Jadi minta berkahnya Gusti Allah melalui manfaat dari ilmunya panjenengan. Nah, itulah karena saking panjangnya wong Jawa apa maneh wong Jogja jujuk saja nyuwun berkahipun Pak Dokter. Nah, janjaripun kleru nggih. Tapi salah paham. Salah pahamnya apa, Bu? Salah tapi paham. Janjanipun salah, keliru. Tapi ya udah, sudahlah, saya paham apa yang panjenengan maksud. Jadi TST, napa Bu TST? Tahu sama tahu. Tapi karena ini pengajian, maka saya merasa wajib untuk memberi koreksi sedikit. Sebenarnya maksudnya bukan begitu. Berkahnya tetap dari Gusti Allah. Melaluinya baru melalui tangan dokter, melalui tangan ustadz, melalui tangan terapis, fisioterapi, terapi pijat dan sebagainya. Melalui tangannya ibu-ibu yang masak, memberikan berkah manfaat Allah kepada tetangganya ketika ibu-ibu misalnya ngirim masakan tetangganya, itulah berkah dari Allah, tetapi dikirim melalui tangan-tangan saudara-saudara kita lah menika keberkahan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga sering membaca nih, barakallah wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini juga doa keberkahan yang kita mintakan kepada biasanya kepada pengantin baru.
Doanya menikah ya, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Itu yang mestinya kita baca nggih Bapak Ibu nggih. Kalau ada kondangan mboten namung nderek remen nggih. Itu ya boleh, masa enggak boleh, nderek remen enggak boleh. Bagus. Ikut berbahagia nggih boleh bagus. Tapi diteruskanlah dengan doa standar. Doa standar itu tadi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sebagaimana kalau kita nengok orang sakit juga jangan hanya mendoakan dan sehat nggih, malah terlalu singkat nih kok. Nek bahasa Indonesia, bahasa Arab yang paling singkat ada gitu. Syafakallah, syafakillah. Semoga Allah menyehatkan Anda. Ada Allahnya gitu loh doanya. Syafakallah kan gitu. Semoga Allah menyehatkan Anda. Nama Allah di bawah dalam doa-doa. Jangan hanya mengatakan mungkin dan sehat gini. Itu juga sebenarnya bagus juga. Itu domirnya disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Yang menyembuhkan Allah. Ya timbang disembunyikan, buat sisa diucapkan saja. Siapa tahu orang yang kita doakan itu jarang-jarang mengenal doa yang mengandung Allah, maka kita mengucapkan itu, mengingatkan beliau agar doa-doa kita juga sebaiknya mengandung kata-kata Allah. Atau yang lebih panjang, Allahumma alaihi bil ba'as isfi an wa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru sakoma. Menika ada kira-kira 4 versi kalau nggak salah yang berkaitan dengan doa ini. Jadi doanya ada 4 versi, semuanya sahih, boleh dipilih panjenengan suka yang mana. Ada Allahumma Rabbanas, ada Allahumma Adibil Bas dulu, ada yang dengan ungkapan-ungkapan yang mirip-mirip tapi berbeda, dan semuanya benar, semuanya berasal dari hadis. Kembali bahwa doa-doa kita sebaiknya menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga doa untuk umur yang berkah, ya Bapak Ibu nggih. Ya Allah, nikmatilah aku dengan pendengaran dan penglihatanku, dan jadikan keduanya bermanfaat bagiku sampai akhir hayat. Doanya saya betul ini. Nek saged pendengaran kita dan penglihatan kita bermanfaat, itulah keberkahan. Keberkahan atas tubuh kita, mudah-mudahan sampai akhir hayat. Saya nanti dicari doanya seperti apa itu. Atau nanti kalau perlu saya titip doa itu lewat Pak Leli. Saya koreksi dulu karena ini anune napa ting pentalit niki. Kudune Allahumma mati'ni ya ta, mati'ni. Ini depannya malah yang belakangnya. Jadi walik-walik. Kadang-kadang komputer itu kalau ngetik bahasa Arab, kalau tidak spesial komputernya kayak komputernya Profesor Samsul ini kok memang pinter bahasa Arab komputer ini. Nah komputer pulang pinter bahasa Arab ini. Nah ini terus jadi keliru-keliru nih. Assalamualaikum, mohon doa panjang umur sekaligus keberkahan pada mata kita dan pendengaran kita. Ya mirip dengan yang kita baca, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori.
Ya, jadi keberkahan ini kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah lah yang memberikan berkah. Ya, adapun dokter itu sebagai perantara. Berikutnya, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimullah, Nabi juga mendoakan kita. Ini Masya Allah. Panjenengan pernah loh didoakan Nabi waktu itu agar pagi ini mendapatkan berkah. Mau mboten didoakan Kanjeng Nabi? Mau nggih, Kanjeng Nabi doanya luar biasa coba. Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi mereka. Jadi pagi ini panjenengan pernah didoakan oleh Kanjeng Nabi agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mendoa siapa? Kanjeng Nabi. Amin kan dong. Kok mboten amin gitu. Padahal doa Kanjeng Nabi. Masya Allah. Jadi doa di dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 2606. Mengapa kok spesial ya? Nanti ada doa lain, doa yang sore ya. Mengapa kok spesial ada doa pagi? Maksudnya supaya kita itu memulai hari dengan pagi yang bersemangat. Yo nek pas sakit yo rada loyo sithik. Tapi kalau pas sehat semangat, pagi langsung beraktivitas. Nah, menika. Maka Kanjeng Nabi mendoakan, ya Allah, berkatilah, berilah berkah sama Allah umatku di pagi hari mereka. Jadi kita tuh punya pagi hari, bukan tiba-tiba bangun sudah siang, berarti kita nggak punya pagi dong. Nek cara Jawa nggak rezekinya ditotol titik, karena kita nggak berpagi-pagi untuk mencari rezeki dan sebagainya. Kemudian kita juga ada doa Bapak Ibu untuk tempat tinggal kita. Nah, Masya Allah ya. Ya Allah, berkailah kota kami, Madinah. Ya Allah, berkailah kota kami, berkailah takaran kami, Madinah. Dan berkailah setiap rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Nah, ini doa ini bagus mboten? Ayo masa doa kok mboten bagus. Doa itu ya semuanya bagus. Masalahnya mau apa enggak membacanya. Kalau dulu saya pernah mengajak panjenengan membaca doa spesial supaya rezeki kita banyak, supaya kita menjadi orang yang kaya, tapi juga perhatian dengan halal haram. Doanya napa terus kelingan mboten? Lali lah, mudah mengapa kok lali? Mboten dipraktekkan. Makanya kalau ada doa itu dipraktekkan, Bu. Doanya kan gini, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Apa nggih? Wau mau lali cobi. Ini dibaca supaya panjenengan dadi wong sugih. Lo tenang. Kalau punya utang cepat lunas. Amin. Coba kayak semangat katanya kalau. Kok mireng utang cepat lunas kok katanya semangat nih. Coba ya kita ulangi ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal
sehingga aku tidak lagi berpikir tentang rezeki yang haram. Tidak berpikir, tidak mengharapkan orang ini. Allahumma wa aghnini, dan kayakanlah aku bifadlika, dengan karuniamu, amman siwa, sehingga aku tidak mengharap dari yang lain. Saya bukan bagus tidak, diamalkan tidak, insya Allah. Pendek kan nih, pendek banget. Nih tuh nih kok mergo saya ketok-ketok nih, saya pendek potong-potong. Coba kalau dibaca seret gitu pendek. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwa. Cepet banget. Pendek tuh, pendek banget. Nek mboten apa ditulis di medsos saya juga sudah pernah saya posting. Ya, doa-doa, beberapa doa saya posting, terutama doa-doa yang berkaitan dengan kesehatan, dengan orang sakit, itu saya coba untuk posting di medsos saya supaya bisa diikuti. Nanti saya akan masih nyambung dengan doa-doa yang lain sebagai selingan untuk materi-materi kesehatannya. Jadi ada materi-materi kesehatannya, ada doa-doa pendukung kesehatan. Jadi jasmani rohaninya. Mereka ada di YouTube saya, di IG saya ya, namanya Dr. Bambang UMY. Dokternya itu DOKTER, bukan DR. Dr. Bambang UMY. Insya Allah ada di situ. Materi-materi kesehatannya, kesehatan anak juga banyak. Kesehatan yang bekas anak-anak juga banyak. Bapak Ibu, selanjutnya ya. Tadi sudah ada doa juga, doa untuk memberkati rumah kita, tempat tinggal kita, dan rezeki kita. Jadi Bapak Ibu, keberkahan itu bukan sekedar limpahan materi, ya. Bukan soal banyaknya materi, banyaknya rezeki, banyaknya anak, banyaknya uang, harta, bukan. Tetapi adalah keberkahannya adalah mengenai kebermanfaatannya. Dalam hal hidup, maka bagaimana kita punya kualitas hidup yang menenangkan kita, menenangkan diri kita sendiri, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Maka Kanjeng Nabi juga pernah mengatakan, orang yang Islam itu adalah orang yang baik, itu adalah orang yang selamat orang lain dari lisannya. Kalau lisan kita membuat orang tidak tenang, membuat orang menjadi stres, membuat orang menjadi takut, nah berarti kemungkinan keberkahan lisan kita, keberkahan hidup kita ini belum optimal. Kalau ada orang kok takut bertemu dengan kita, berarti kita belum bisa membuat orang tentram. Ya lain soal kalau orang punya utang banyak, ya memang biasanya terus nggak tenang. Mau ketemu Pak Leli, aduh aku udah utang sama Pak Leli. Mau ketemu Bu Leli, ya Bu Leli mana ya? Utang juga dengan Pak Indratno, lagi utang lagi. Nah, itu nggak tenang. Walaupun yang memberi utang sudah mencoba memberi memberi tangguh, tidak suka oyak-oyak. Kadang-kadang orang yang suka berutang itu memang perasaan sendiri, hidupnya terasa sempit rasanya. Maka yang bagus memang jangan berhutang, kecuali mepet. Mepet kok terus. Nah,
Nah, bagi kita, mari kita memberikan manfaat kepada orang lain. Lisan kita menyenangkan, menenteramkan, itulah berkah. Keberkahan menika menggambarkan kondisi jiwa kita yang damai atau nah, tenang, damai, lalu seimbang menika tawazun ya. Dan juga penuh dengan makna. Penuh dengan makna ini tadi kembali kepada kebermanfaatan dari hidup kita. Maka orang yang hidupnya diberkahi dan berarti mempunyai keberkahan dari Allah, itu akan punya dampak yang positif. Paling tidak 4 ya. Nomor 1 adalah memiliki tingkat stres yang rendah. Boten gampang stres. Yang kedua, mempunyai pikiran yang lebih tenang dan optimis. Boten kokian gersulo. Boten ya, tidak banyak khawatir. Khawatir itu kan takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, itu namanya khawatir. Kalau takut terhadap yang sudah terjadi, ya namanya sedih. Ya, sedih dan takut. Ya. Khawatir itu sesuatu yang belum terjadi. Wong belum terjadi kok sudah takut. Nah, itu namanya khawatir. Nah, orang yang hidupnya diberkahi Allah, insya Allah optimismenya tinggi, tidak gampang khawatir, tidak gampang cemas, tidak gampang stres sama setunggal itu. Yang ketiga, orang yang diberkahi akan mempunyai rasa syukur yang tinggi, penuh dengan kesyukuran. Jangankan mendapatkan anugerah, wong mendapat musibah saja alhamdulillah. Kiai Jawa itu syukurnya tinggi. Alhamdulillah lagi entuk ganjaran. Diganjar loro, alhamdulillah sedang dicoba sakit, sedang diuji dengan sakit, alhamdulillah. Makanya Kanjeng Nabi juga ngajari kalau dapat musibah, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, kita tetap bersyukur pada Allah ala kulli hal, dalam semua keadaan. Dan yang keempat, orang yang diberkati itu akan mempunyai hubungan sosial, relasi sosial yang positif. Ya toh? Tadi sebabnya apa? Tidak ditakuti. Kalau tidak ada, dikangeni. Kalau ada, dirasakan manfaatnya, menenangkan. Nah, jadi orang Islam jangan sampai menjadi seperti ungkapan wujuduhu ka'adamihi. Napa niku? Keberadaannya sama saja dengan ketiadaannya. Ono, ora ono, padha bae. Ada, tidak ada, sama saja orang itu. Enggak ada manfaatnya. Enggak ada, ya kita enggak rugi. Nah, ini naudzubillah min. Nah, orang yang diberkati kan orang yang bermanfaat tadi ya. Maka orang pun akan merasakan, kok suwi ya orang ketemu Pak Mulyo misalnya. Kok suwi ya mboten ketemu Pak Samsul tadi, Prof Samsul. Itu dikangeni kalau nggak ada. Nah, kalau tidak dikangeni babar blas, berarti niku wau wujuduhu
ka'adamihi. Adanya sama dengan ketidakadaannya. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah itu konsep keberkahan yang kami pahami ya. Jadi keberkahan menika adalah indikator kesejahteraan spiritual dan mental kita sendiri ya, selain memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, keadaan kita yang sehat, keadaan hati kita yang lapang, yang tentram, dan hidup yang bermakna. Itulah insya Allah kalau kita mempunyai atau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian harapannya sudah lebih lengkap. Dulu kita sudah bahas kesehatannya, kita sekarang bahas keberkahannya. Pak Leli pinter minta judulnya nih. Kesehatan dan keberkahan. Konsep antara konsep dari Islam ya, Quran, hadis dan praktek. Nah, itu judulnya panjang begitu Pak Leli. Pintar sekali. Kalau saya menyampaikan dalam bentuk isian semacam ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap intinya, menangkap maknanya, kemudian kita sama-sama berdoa kepada Allah, ya Allah berkahilah hidup kami ini. Kita menikmatan ingkang kula aturaken wonten ing ending menika 6+5=6. Jadi sudah cukup pengajian itu nggak usah panjang-panjang. Gitu, ndak mangke doane lali kabeh. Doa sing wingi pun lali. Gitu. Nah, sekarang mudah-mudahan sudah ingat lagi. Ya namanya faktor U. Faktor U gitu, oke. Sudah lupa yang kemarin, makanya kita perlu mencatat. Supaya tidak lupa kita perlu catat. Syekh Al-Ghazali mengatakan pena itu adalah buhulnya ilmu gitu. Pena itu adalah talina ilmu, dicencang ngangge napa? Ngangge pena. Walaupun ada cencangan yang lain yaitu cangkil. Nggo nyencang pikiran ben ora lari-lari. Nah niki ini canglas, cencang gelas. Ketoke menarik isine napa niki? Serai. Oh ini monggo dipun unjuk nggih. Pun sambi pun nyombok sebelum kita tutup. Nanti setelah ditutup jangan selak kondur. Monggo sebelum ditutup silakan diunjuk. Seroja. Serai karo jahe. Sehat rohani jasmani seroja. Mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Gitu. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan bertanya ke Ustadzuna Profesor Samsul Hadi. Gampang tuh. Tugas saya hanya matur di podium. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya guru saya Profesor Samsul Hadi. Ada doa yang diminta untuk hari ini? Doa tambahan ada nggak? Biasanya diakhiri dengan doa nggih. Ada doa khusus nggak? Semuanya sehat nggih? Alhamdulillah. Semuanya sehat. Kalau ada yang sakit-sakit sedikit, mudah-mudahan cepat diparingi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim
وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Allahumma ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah seluruh umat Islam pada hari perhitungan nantinya ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami pada waktu kecil. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwa. Allahumma ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal darimu sehingga kami tidak mengharapkan rezeki yang haram. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami kaya dengan anugerahmu sehingga kami tidak mengharapkan bantuan pihak yang lain. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Allahumma Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.